Namun di luar daripada itu masih ada lagi beberapa mandat-mandat yang lain yang tidak terangkum di dalam surat 18 tadi, seperti yang ada di daerah Maluku sana. Ada juga sendeng yang kita sudah ketemu di sana, saudara kita. Beliau pun juga dari almarhum Haji Dullah, tapi nama beliau tidak masuk ke dalam urutan 18 yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sakpo, mamuare madisin di semua. Amin. Kami dari channel The Bugis Jack 19 dalam program Bajabu Nusantara, berburu kisah jejak anak Bugis se-Nusantara. Mohon doa restu dan dukungannya. Semoga suatu waktu kami bisa berkunjung di sang kota Sempung Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sapo, mudah-mudahan mari semua kembali tim channel The Bugis Jack 19, program Bajabu, berburu kisah jejak anak Bugis, hadir di Pulau Batam, merupakan pulau terdekat dari Singapura, di mana di Pulau Batam ini tim Bajabu mengunjungi salah satu putra anak Bugis yang keseharian bertugas sebagai salah satu abdi negara, yaitu sebagai pengajar di salah satu SMP di Batam ini. Namanya Pak Hatta. Selamat malam Pak Hatta. Selamat. Nama lengkap tak hingga Pak Hatta? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya terlahir dengan nama Hatta. Orang tua saya memberikan nama Hatta Li. Manakah asal Hatta Li? Kenapa Hatta Li? Padahal tidak ada darah Cinanya. Kebetulan waktu itu orang tua saya penggemar berat film Bruce Lee pada waktu itu, sehingga jadilah saya Hatta Li. Kemudian oleh kepala sekolah saya di SD ketika terima ijazah, nama saya diganti menjadi Muhammad Hatta dengan harapan semoga suatu saat kelak bisa menjadi orang yang berguna. Demikian sedikit perkenalan. Alhamdulillah, itulah sekilas sejarah kenapa beliau dinamakan atau diberikan nama oleh orang tuanya Hatta Li. Pak Hatta sekarang ini mewadahi atau membimbing sebuah pencaksilat namanya Kawali. Di mana sejarah dari pencaksilat Kawali ini? Untuk perguruan pencaksilat Kawali ini sebenarnya awal berdirinya dimulai pada tahun 2005 ya. Mulai awal merintisnya. Setelah hampir sekian tahun lamanya, kita kukuhkan di tahun 2015 dan dinyatakan sah berdiri di tahun 2015. Adapun pencaksilat Kawali ini kita ambil nama Tunas Muda Sayap Raja Wali, disingkat dengan sebutan Kawali. Kata Kawali itu diambil dari senjata tikam khas Bugis, ya. Diambil dari senjata tikam khas Bugis yang menjadi sebuah identitas pengenal sekaligus jati dirinya seorang laki-laki Bugis. Makanya kita beri nama Kawali. Adapun pencaksilat itu alhamdulillah telah berkembang cukup baik, mulai dari Jambi, daerah Tanjung Jabung Timur, kemudian Batam untuk Kepri, Riau, untuk Sumatera Selatan di daerah Banyu Asin, kemudian sudah mulai juga menjalar ke daerah Bengkulu. Dalam pencaksilat Kawali ini saya dengar Pak Hatta juga kembangkan ilmu
Sendeng, salah satu ilmu bela diri atau pencaksilat Bugis. Gimana ceritanya itu? Oh iya. Kemudian kita berbicara tentang Kawali dulu sebelum kita lanjut ke Sendeng. Iya, silakan. Iya. Kawali ini sebenarnya merupakan pengembangan, ya, pengembangan dari Sendeng Sampreng. Kemudian yang kita gabung kombinasikan dengan pencaksilat Bugis di Anda Malaka. Tiga ini aliran Bugis tentunya. Ya. Kemudian juga kita mengadopsi bela diri Nusantara lainnya. Nah, jadi kita gabungkan, kombinasikan jadi satu. Nah, setelah itu kita munculkan sebuah nama, yaitu Tunas Muda Sayap Raja Wali. Kenapa ini dimunculkan? Karena saya punya sedikit mimpi yang sebenarnya ingin diwujudkan. Seperti apa mimpinya? Mimpi yang ingin saya wujudkan itu, saya ingin nama Bugis muncul ke permukaan lewat jalur bela diri, lewat jalur pencaksilat. Kenapa harus pencaksilat? Karena budaya asli Indonesia itu pencaksilat, bukan yang lain. Bukan karate, bukan taekwondo, ataupun jenis yang lainnya. Nah, tapi pencaksilat. Melalui pencaksilat ini, saya punya sebuah mimpi memunculkan nama Bugis di jalur bela diri. Nah, karena mimpi tersebut itu, akhirnya saya mengalami beberapa banyak tantangan, beberapa banyak kendala. Kendalanya di mana? Di pencaksilat Sendeng itu sendiri. Karena sempu kita rata-rata seluruh saudara-saudara kita yang dari Bugis ini sangat tidak mendukung yang namanya Sendeng itu muncul ke permukaan lewat sebuah turnamen. Tidak setuju kalau ditandingkan, tidak boleh. Apapun alasannya katanya tidak boleh diperlihatkan. Padahal saudara-saudara kita hanya bisa berkata tidak boleh, tapi nggak ngerti kenapa nggak boleh. Iya, kenapa nggak boleh? Karena nggak boleh. Dan saya tidak menemukan titik jalan terang pada waktu itu. Akhirnya berbekal dari pengalaman telah belajar dari berbagai macam ilmu bela diri sebelumnya, kita kumpulkan, kita ramu, kita bentuk jadi satu. Muncullah nama Tunas Muda Sayap Raja Wali tersebut. Kenapa namanya Sayap Raja Wali? Terlalu umum sekali. Apa kaitannya sama Bugis? Kata Sayap Raja Wali itu, saya terinspirasi dari bendera kerajaan Bugis Bone pada waktu itu. Apa itu? Gambar seekor burung Raja Wali yang mencengkeram naga. Itulah dasar dari mana, kenapa nama itu bisa muncul. Hatta ini ingin mengangkat pencaksilat Sendeng ini ke permukaan untuk bisa dipertandingkan. Apakah Pak Hatta tidak takut atau tanda petik nanti dibully dengan senior-senior kita? Gimana ini pandangannya? Saya sudah berhasil membuat sedikit terobosan. Waktu itu saya mulai dari pencaksilat seni Bugis di Anda Malaka. Akhirnya dari pencaksilat itu kita urus, alhamdulillah bisa masuk ke IFSI, ikut turnamen. Bahkan pada waktu itu berhasil mendapatkan medali pula, juara di sebuah ajang O2SN, ajang O2SN, yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, di cabang pencaksilat. Bahkan tahun 2019 kemarin itu hadiah terindah untuk mengangkat nama Bugis. Kita waktu kejuaraan Satria Mandiri di Palembang, Sumatera Selatan, dalam sebuah ajang turnamen pencaksilat, kita yang mendapatkan juara umum untuk mengangkat nama Bugis tersebut. Itu sebuah mimpi. Jadi ketika kata Bugis tak bisa dimunculkan, saya sudah boleh mencoba dan bisa. Saya punya mimpi yang lebih indah lagi. Apa mimpi indah saya? Kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya yang namanya Unrupi itu, yang namanya Sendeng itu adalah bela diri terbesar. Saya berani mengatakan terbesar. Tapi kenapa nggak muncul? Karena kita terkotak-kotak. Karena kita ini tidak diikat dengan satu wadah yang kuat. Seperti bela diri yang lain terikat dalam satu simpul organisasi yang kuat. Sehingga namanya naik ke permukaan, kita enggak. Kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan saya punya mimpi. Mudah-mudahan nanti ada jalannya. Saya ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan event besar. Apa itu? Sebuah turnamen. Sebuah turnamen Sendeng. Jadi bahasa bahwa bela diri itu mematikan, kita kan punya aturan. Saya sudah mengikuti perkembangan di IFSI. Alhamdulillah di IFSI saya merupakan seorang wasit juri di Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, saya mengikuti
saya mengikuti Pelatihan-pelatihan. pelatihan tersebut pada tahun 2013 yang lalu. Nah, itu masih ada kenangannya, masih ada fotonya. Itu bersama dengan Bupati pada waktu itu, Bupati Tanjung Jabung Timur, yang alhamdulillah sempat menjabat sebagai gubernur di Provinsi Jambi. Nah, pada waktu itu, di situ saya belajar bahwa ternyata yang namanya turnamen ada aturannya. Yang namanya turnamen ada aturannya. Di Sendeng pun kita akan buat aturan, sehingga hal-hal vital yang mematikan tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, apa itu? Supaya tidak terjadi hal yang buruk, kita buatkan aturan juknis yang sedetil-detilnya. Tujuan kita apa? Ajang silaturahim. Mudah-mudahan dengan hal itu terjadi, kita bisa menjadikan bahwa Sendeng ini sebagai sebuah ajang pemersatu, pembentuk ikatan tali kekeluargaan yang kokoh di antara kita. Karena kita sama-sama tahu bahwa tidak ada ikatan persaudaraan yang melebihi kokohnya ikatan pencaksilat itu sendiri. Pada reneng yang terkuat itu berasal dari ilmu bela diri. Ya. Apa yang dijelaskan tadi Pak Hatta mudah-mudahan bisa terrealisasi, dan saya sendiri sebagai salah satu YouTuber akan mengangkat ke permukaan ini dengan konsekuensi tentu pro kontra. Insya Allah kami berdua siap menerima dan menjawab baik saran dan kritikan tersebut. Saya ingin mendengar dari Pak Hatta, ini cabang-cabang Sendeng yang ada di Indonesia bahkan di mancanegara ini, sepengetahuan Pak Hatta ada berapa ya nama-namanya itu? Wah, kalau perkembangan Sendeng yang seperti kita ketahui lah. Kalau perkembangan Sendeng itu sudah sangat besar sekali. Ya. Kalau untuk Sendeng yang saya pahami, ya, ada Sendeng. Ada macam-macam, mulai dari Sendeng 12, ya, yang dikembangkan oleh saudara-saudara kita yang dari Indragiri Hilir. Kemudian ada Sendeng Patikaman yang dikembangkan di Kalimantan Barat. Ada juga Sendeng Mandar, ya, yang dikembangkan oleh saudara kita Soaib di Mandar sana. Ada juga Sendeng di Pindrang. Namun alur Sendeng yang saya hafal cukup baik itu merupakan Sendeng Bugis. Sendeng Bugis, kenapa saya sebut Sendeng Bugis? Karena Sendeng ini yang saya tahu perkembangannya, baik itu yang ada di Sumatera, karena kita kebetulan berada di Sumatera saat ini, bahwa Sendeng yang ada di Sumatera ini itu bermula dari Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Umar, ya, ataupun kita sebut dengan sebutan Puang Haji Dullah, ya. Beliau merupakan salah satu guru Sendeng, yang mana mandat beliau dapatkan dari gurunya Tuan Guru Samad, di mana isi mandat tersebut beliau dapatkan pada tahun 1928 yang disahkan oleh Kesultanan Qadariyah, yaitu dari Sultan Hamid Al-Qadri di Kalimantan Barat. Kenapa? Karena yang namanya daerah Kalimantan pada waktu itu memang sudah daerah jelajahnya orang-orang Bugis, karena Bugis itu kita kenal sebagai perantau. Nah, dari Tuan Guru Haji Abdullah ini kemudian menyebar, memiliki banyak khalifah, ya, sebutan untuk seorang pelatih, seorang guru di dalam dunia bela diri Sendeng. Nah, dari salah satu di antaranya mungkin ada yang seperti almarhum Tuan Guru Haji Songkeng, Tuan Guru Jailani, Tuan Guru Mulkin, Tuan Guru Haji Daim Matari, Tuan Guru Haji Daim Matiro, Tuan Guru Haji Baharudin, masih banyak lagi. Ya, yang saya tahu ada 18 yang menerima mandat sesuai dengan salinan mandat para khalifah yang saya pegang. Namun di luar daripada itu masih ada lagi beberapa mandat-mandat yang lain yang tidak terangkum di dalam surat yang 18 tadi, seperti yang ada di daerah Maluku sana. Ada juga Sendeng yang kita sudah ketemu di sana, saudara kita. Beliau pun juga dari almarhum Haji Dullah, tapi nama beliau tidak masuk ke dalam urutan 18 yang tadi. Ya. Dari penjelasan tadi itu beberapa macam penamaan Sendeng ini sudah dijelaskan tadi, berikut guru dan silsilahnya seperti yang diketahui Pak Hatta sudah dijelaskan dengan gamblang. Adapun guru-guru yang lain yang belum disebutkan beliau tentu tetap memiliki garis turunan yang jelas, ya, betul. Namun secara de facto yuridis nggak memiliki surat, itu nggak menjadi alasan bukan sebagai jalur Sendeng, tetap sebagai jalur Sendeng. Makanya dalam kesempatan kali ini, mimpi dari Pak Hatta saya akan support. Semoga
suatu waktu sarasehan, silaturahmi, entah apa namanya, atau Tudan Sipulung, semua pemerhati pencak silat sendeng ini bisa bersatu di Nusantara ini. Mohon doa dukungannya terhadap teman-teman Sempungogiku, entah di luar dari Sempungogiku, untuk membesarkan ilmu bela diri pencak silat sendeng ini. Terakhir, Pak Hatta, apa pesan-pesannya untuk teman-teman kita yang lain yang dari aliran atau sendeng yang lainnya ini, untuk bisa bergabung nanti ke depan seperti mimpi yang kita jelaskan tadi? Saran-sarannya? Baik, harapan dan saran untuk seluruh saudara-saudaraku dari praktisi sendeng. Harapan saya, sendeng ini mari kita jadikan ajang silaturahim. Mari kita jadikan sebuah tali yang kuat untuk mengikat persaudaraan kita. Dan untuk para praktisi sendeng di luar dari sendeng almarhum Tuan Guru Haji Abdullah, mari kita bersatu, jadikan sendeng ini sebagai wadah ya untuk menyatukan kita, tapi tidak kita jadikan sebagai pemecah di antara kita. Karena perbedaan itu adalah hikmah, dan dengan bersatunya berbagai macam pandangan, bersatunya berbagai macam pendapat, itu akan semakin menyempurnakan sendeng itu sendiri sebagai sebuah warisan budaya masyarakat Bugis ya, yang patut kita kembangkan, yang patut kita munculkan ke permukaan. Karena ini merupakan salah satu kebanggaan kita sebagai anak Bugis. Kenapa? Karena sendeng ini tidak hanya sekarang dianut oleh Bugis itu sendiri, baik itu dari Melayu, Jawa, bahkan terakhir dari YouTube juga saya lihat Bang Anang dari Betawi, ya, Bang Anang dari Betawi yang mengembangkan sendeng Tanah Abang. Ya, itu sebuah hal terobosan yang luar biasa. Semakin banyak aliran sendeng itu, dan apabila semakin kita persatukan, maka akan menjadi sebuah kesatuan yang kokoh, sebuah kesatuan yang kuat. Mari kita ikat silaturahim kita melalui ajang mengembangkan dan melestarikan pencak silat sendeng.